Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian lingkaran. Sebelum kita lanjut ke bagian lingkaran, kita akan menentukan dulu beberapa contoh benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Di sini salah satunya adalah bentuk ban. Bentuk ban ini berbentuk lingkaran. Jam dinding berbentuk lingkaran, uang berbentuk lingkaran, dan kancing pun juga berbentuk lingkaran. Lalu, pengertian lingkaran itu apa? Nah, lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jadi, walaupun berbentuk lingkaran, tapi dia memiliki banyak titik. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagian-bagian lingkaran. Bagian lingkaran ada titik pusat, diameter, jari-jari, busur, tali busur, juri, tembereng, dan apotema. Untuk yang pertama, titik pusat. Lingkaran itu memiliki titik pusat atau titik yang berada di tengah. Ya, ini namanya titik pusat. Kalau pada ban, dia yang tengah-tengahnya ini itu namanya titik pusat. Ya, jadi titik pusat itu adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Oke. Jadi titik pusat adalah titik yang ada di lingkaran, yang ada di tengah lingkaran. Untuk yang kedua, diameter. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Jadi, diameter itu adalah garis lurus dari sisi lingkaran ke sisi lingkaran lainnya. Dan dia melalui titik pusat. Contohnya ini. Contohnya pada gambar ada titik A dan titik B. Dia disatukan melalui titik pusat. Diameter itu disimbolkan dengan huruf D sesuai dengan abjad pertamanya ya, diameter D. Yang ketiga, jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Jari-jari ditulis dengan lambang R. Jadi, jari-jari itu dari titik pusat ke tepi lingkaran. Contohnya pada gambar adalah jari-jari O ke A atau ditulis OA. Ya, jadi langsung titik pusatnya O ke titik sisi lingkarannya A, jadi OA. Terus ada OC dan OB. Kalau pada ban juga terdapat jari-jari kan, jari-jarinya dari tengah ke pinggiran ban. Ini namanya jari-jari. Oke. Selanjutnya, yang keempat adalah busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarangan di lengkungan. Jadi busur itu adanya di sisi lingkaran, di pinggiran lingkaran atau garis lingkarannya. Dan dia menghubungkan dua titik. Contohnya di gambar ada titik A dan titik B. Nah, yang membentuk garis pada sisi lingkaran ini atau yang ada di tepi lingkaran ini namanya busur. Jadi busur itu ada dua, busur kecil dan busur besar. Busur kecil yang garisnya lebih pendek dan busur besar yang garisnya lebih panjang.
busur itu dilambangkan dengan ini ya, lengkungan di atas. Jadi kayak memakai topi hurufnya. Di sini ada AB, berarti AB ada lengkungan topinya. Selanjutnya yang nomor 5, tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkungan lingkaran. Jadi hampir mirip dengan diameter, tapi tali busur tidak melalui titik pusat. Dia langsung, misalkan A ke C. Ya, titik A ke C. Nah, kalau kita sambungkan, dia tidak melalui titik pusat. Dan ini namanya tali busur atau tali yang menghubungkan dua titik pada busur. Ya. Selanjutnya juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Jadi kalau juring itu merupakan luas daerah yang berarsir kalau pada gambar ya. Jadi dia dibatasi sama satu busur BC dengan dua jari-jari OC dan jari-jari OB. Nah, ini dia ini juringnya ya, juringnya yang diarsir. Selanjutnya yang nomor 7 adalah tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kalau juring dibatasi busur dan jari-jari, tembereng dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi kalau yang tadi di tali busur kita mendapatkan ada dua luas. Nah, dia yang kecilnya ini namanya tembereng. Jadi kayak ini. Di gambar busur AC bertemu dengan tali busur AC. Nah, daerah ini daerah yang diarsir atau yang berwarna namanya tembereng. Selanjutnya apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran. Dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Jadi apotema itu ketika ada tali busur, di sini tali busurnya tali busur AB ya. Tali busur AB. Nah, yang membentuk tegak lurus atau siku-siku dengan titik pusat namanya apotema. Apotema itu selalu berbentuk siku-siku, garis yang membentuk siku-siku dengan tali busur. Jadi apotema di gambar ini adalah OD. Oke, ini untuk penjelasannya dan kita akan bahas soalnya yang latihan 1. Tuliskan nama bagian pada lingkaran berikut. Untuk yang pertama, jika ada arsiran yang menghubungkan busur dan tali busur, itu adalah apa namanya? Kita lihat lagi, yang menghubungkan busur dan tali busur adalah tembereng. Berarti untuk nomor 1 adalah tembereng. Selanjutnya, dari titik pusat ke sisi lingkaran, garis dari titik pusat ke sisi lingkaran. Ini udah harus tahu ya, ini adalah R. R itu apa? Jari-jari. Selanjutnya yang C, yang menghubungkan atau daerah arsir yang dibatasi oleh tali busur dan dua jari-jari. Kita lihat lagi, yang dibatasi oleh tali busur dan dua jari-jari adalah juri. Jadi 1C adalah juring.
Selanjutnya, nomor 2, perhatikan gambar di samping, tentukan titik pusat. Titik pusat pasti yang ada di tengah ya, yang di tengah ini adalah titik A. Berarti kita tulis titik A. Selanjutnya, yang B adalah jari-jari. Jari-jari itu dari titik pusat ke sisi lingkaran. Titik pusat ke sisi lingkaran. Di sini ada AE, lalu AF, AD. Ada lagi tidak? Coba kalian lihat. Kalau AB itu jari-jari atau bukan? B itu bukan berada di sisi lingkaran, berarti dia bukan jari-jari. Selanjutnya yang C adalah diameter. Diameter itu adalah garis lurus dari sisi ke sisi lingkaran dan dia melalui titik pusat. Kalian lihat titik pusatnya A. Mana yang garis lurus dari sisi ke sisi? Yaitu F ke D atau D ke F. Berarti diameternya DF. Selanjutnya adalah juring. Juring itu kita lihat lagi. Juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh sebuah busur dan dua jari-jari. Berarti di sini kita lihat sebuah busur dan dua jari-jari atau yang membentuk seperti potongan pizza ya. Kalau potongan pizza di sini ada ini, Ibu Arsil ya. Dibatasi oleh busur EF dan ini yang pertama ya, juring yang pertama. Busur EF dan jari-jari AF serta AE. Boleh satu aja ya, ini yang pertama. Terus yang kedua seperti potongan pizza lagi, ini ada, yaitu yang dibatasi oleh busur DE dan jari-jari AE juga AD. Selanjutnya adalah tembereng. Tembereng itu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ya, jadi kita cari tali busurnya dulu mana? Nah, ini tali busurnya. Berarti busurnya yang mana? Yang ini. Ini namanya tembereng. Ibu kasih panah saja ya. Ini tembereng. Selanjutnya yang F adalah tali busur. Nah, tali busur tadi tahu ya, udah kita bahas tali busurnya itu adalah CF. Selanjutnya yang G adalah busur. Busur itu sama dengan sisi lingkaran. Di sini sisi lingkaran yang dibatasi oleh dua titik ya. Dan di sini ada banyak yang dibatasi oleh dua titik. Ada busur EF. Ingat pakaiin topi. EF, lalu ada CF. Ada CD. Ada DE ya, ada juga DE bisa. Terus kalau misalkan DF bisa nggak? Bisa, DF juga bisa ya. Jadi di sini busurnya bisa banyak, tapi Ibu ambil 3 contoh saja. Yang terakhir adalah apotema. Ingat apotema itu tegak lurus dengan tali busur. Nah, tali busurnya CF. Kita cari yang tegak lurus yaitu AB atau membentuk sudut siku-siku ya. Di sini ada tandanya nih, sudut siku-siku. Berarti apotema adalah AB. Ya, untuk nomor 3, jika panjang jari-jari sebuah lingkaran 6 cm, tentukan panjang diameter lingkaran tersebut. Nah, yang harus kalian tahu, diameter sama dengan
2 kalinya jari-jari. Berarti kalau jari-jarinya 6, berarti diameternya adalah 2 kali 6 atau sama dengan 12 cm. Selanjutnya, gambarkan diameter PQ yang melewati titik O pada lingkaran di samping. Lingkarannya udah ibu pakai, jadi ibu bikin lingkaran baru ya. Anggap ini lingkaran. Yang namanya diameter adalah garis lurus yang melalui titik pusat. Jadi kita pertama bikin adalah titik pusat. Titik pusatnya adalah O. Tinggal kita buat garis lurus deh. Kalian bisa acak buatnya. Bisa menghadap sini, boleh menghadap seperti ibu. Pokoknya hadapnya bebas ya. P, Q. Karena dia titiknya adalah PQ, jadi kita beri nama P dan Q. Nomor 5. Gambarlah juring QOR, tali busur PR, dan apotema OS pada lingkaran di samping. Nah, pertama kita buat titik pusatnya dulu. Karena titik pusatnya itu adalah, kita lihat di sini QOR ya. Berarti titik pusatnya adalah O. Lalu kita buat tali busur PR. Kita bebas ya ambilnya ya. Ibu ambil di sini aja. Tali busur itu yang menghubungkan dua titik seperti diameter, tetapi dia tidak melalui titik pusat. Ini adalah P, R. Lalu kita buat apotemanya terlebih dahulu biar mudah. Karena sudah tali busur, apotema berarti yang tegak lurus dengan titik pusat. Nah, ini kita kasih tanda siku-siku. Titik pusatnya OS kan? Di sini sudah ada O, berarti di sini S. Sekarang tinggal kita buat juring. Juringnya itu adalah QOR. Berarti selain R kita buat jari-jari dulu. Ups, nggak pas ya. Jari-jari R, kita tambahkan lagi jari-jari QOR. Berarti ini jari-jari Q. Jadi juringnya adalah QOR. Ini kita arsir. Namanya juring. Oke, itu penjelasan untuk latihan 1. Ya, jadi untuk latihan 1 ini menurut gambaran ibu, tapi kalau menurut gambaran kalian berbeda tapi jawabannya hampir sama atau pemahamannya sama, intinya sama, itu nggak apa-apa ya, karena gambar itu bisa bervariasi bentuknya, macamnya bisa bervariasi. Oke, sekian dari ibu untuk penjelasan tentang bagian-bagian lingkaran. Silakan dipahami. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.